Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunika Rahmayanti dengan NIM 112210025 dari kelas MA 22CA01 SDM. Pada kali ini yaitu mata kuliah manajemen SDM lanjutan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Halifi Azizan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi hasil kunjungan saya ke salah satu UMKM yang berada di lokasinya yaitu di Harapan Indah Kota Bekasi, yaitu Umama Bakery. Sebelum saya menjelaskan bagaimana kunjungan saya ke Umama Bakery ini, izinkan saya memperlihatkan cuplikan sedikit video kunjungan saya ke Umama Bakery ini untuk memperlihatkan bagaimana proses produksi dan lokasi Umama Bakery ini. Baik, sebelum ke video analisis saya, izinkan saya untuk mengenalkan sedikit tentang profil dari Umama Bakery ini. Toko ini adalah salah satu UMKM yang beroperasi lebih dari 5 tahun dan dikenal oleh masyarakat sekitar karena kualitas produk rutinnya. Toko Umama Bakery ini didirikan oleh ownernya yang bernama Bapak Muhammad Miraj Fahrezi dengan tujuan untuk menghadirkan roti yang segar, lezat, dan terjangkau bagi semua kalangan. Berawal dari toko kecil, kini toko Umama Bakery ini menjadi berkembang dan memiliki toko yang cukup besar untuk di lokasi ini. Untuk Umama Bakery sendiri ini menawarkan berbagai macam kue, mulai dari kue kering, kue basah, cemilan, jajanan pasar, hingga kue tart yang bisa di custom atau pesan sesuai kemauan dari customer itu sendiri. Ditafsir dari harga Rp2.000 hingga Rp25.000 untuk kue-kue seperti kue kering, kue basah, dan jajanan pasar. Untuk kue tart sendiri ditafsir dari harga Rp150 hingga Rp250 sesuai dari request atau custom dari model si kue tart itu sendiri. Saya akan menjelaskan apa sih yang membedakan Umama Bakery ini dari toko-toko roti lainnya. Yang pertama yaitu semua roti dibuat setiap hari dengan bahan yang berkualitas. Yang kedua itu varian yang beragam dari roti klasik hingga modern juga ada. Dan yang ketiga, harga terjangkau, kualitas premium untuk semua kalangan. Kunjungan ini, saya akan membahas bagaimana toko ini mengelola sumber daya manusia mereka, khususnya dalam 4 aspek, yaitu pelatihan, disiplin kerja, kompensasi, dan kepuasan karyawan. Baik, analisis ini berdasarkan wawancara singkat saya dengan ownernya langsung dan para karyawan di sana, dan referensi dari teori manajemen sumber daya manusia. Harapannya narasi ini bisa memberikan wawasan baru dan mungkin menjadi masukan yang bermanfaat bagi toko ini. Pelatihan yang ada di toko Umama Bakery. Pelatihan di toko Umama Bakery juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan karyawan, menjaga kualitas produk, dan memastikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan. Salah satu contohnya yang pertama yaitu pelatihan. Pelatihan di Umama Bakery merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan. Berdasarkan wawancara saya dengan ownernya, toko ini memiliki 2 jenis pelatihan utama, yaitu pelatihan karyawan baru dan pelatihan lanjutan. Untuk pelatihan karyawan baru, pelatihan ini berlangsung selama 1 minggu dan mencakup dasar-dasar kerja di toko roti seperti cara menggunakan peralatan dapur, standar kebersihan, dan pelayanan pelanggan. Sebagai contoh karyawan baru, diajarkan cara menggunakan oven otomatis agar hasil roti tetap konsisten. Lalu yaitu pelatihan lanjutan. Setiap 6 bulan sekali, toko mengadakan pelatihan untuk seluruh karyawan. Fokusnya adalah pada pengembangan produk baru dan teknis efisiensi kerja. Sebagai contoh, salah satu pelatihan terakhir yang mereka lakukan adalah bagaimana mempercepat proses pembuatan adonan tanpa mengurangi kualitas. Selain pelatihan teknis, ada juga sesi motivasi untuk menjaga
Semangat kerja karyawan, menurut salah satu karyawan, pelatihan ini sangat membantu mereka memahami pekerjaan lebih baik dan merasa dihargai oleh manajemen. Lalu pelatihan selanjutnya yaitu pelatihan produksi roti dan kue. Pelatihan ini berfokus pada teknik membuat berbagai jenis roti, kue, dan produk lainnya. Seperti pelatihan dasar, mengajarkan cara mengukur bahan, mencampur adonan, dan memanggang roti. Teknik lanjutan, teknik membuat roti artisan, croissant, atau dekorasi kue khusus untuk acara tertentu. Konsistensi kualitas pelatihan untuk membuatkan rasa, tekstur, dan bentuk produk sesuai dengan standar toko. Pelatihan yang selanjutnya, pelatihan keamanan pangan atau food safety. Pelatihan ini memastikan bahwa karyawan memahami cara menjaga kebersihan dan keamanan dalam proses produksi. Penggunaan sarung tangan dan masker menghindari kontaminasi pada produk. Penyimpanan bahan. Cara menyimpan bahan sesuai suhu dan kondisi yang tepat. Higienitas diri. Karyawan diajarkan mencuci tangan secara benar dan menjaga kebersihan seragam yang dipakai pada saat itu. Lalu yang selanjutnya itu pelatihan pelayanan pelanggan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam menghadapi pelanggan. Yang pertama itu komunikasi efektif. Cara menyambut pelanggan dengan ramah, mendengarkan kebutuhan mereka, dan memberikan solusi. Lalu itu penanganan keluhan. Cara menangani pelanggan yang kecewa dengan sikap profesional dan memberikan solusi yang memuaskan. Yang selanjutnya itu pelatihan penggunaan alat dan mesin. Toko roti modern mungkin menggunakan berbagai alat dan mesin, sehingga pelatihan penggunaannya sangat penting. Terutama dalam Uma Bakery ini, mereka sudah menggunakan alat-alat kue yang sudah modern. Baik, pelatihan yang selanjutnya itu pelatihan digital dan pemasaran online. Karyawan di Umama Bakery dituntut untuk bisa melakukan pemasaran digital atau pemasaran online di e-commerce. Biasanya itu melalui dari aplikasi-aplikasi. Dengan perkembangan teknologi, pelatihan ini penting untuk meningkatkan kehadiran toko roti secara digital. Terus melalui medsos, cara memotret produk, karyawan juga diajarkan di sini yang menarik dan menulis caption promosi. Terus melalui e-commerce, melatih karyawan mengelola platform jual beli online. Lalu pelayanan online, menangani pesanan online dan memastikan pengiriman tepat waktu. Lalu selanjutnya, pelatihan kecepatan dan efisiensi kerja. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas karyawan tanpa mengurangi kualitas produk. Yang pertama itu pelatihan kecepatan dan efisiensi kerja itu yaitu manajemen waktu. Mengatur waktu untuk setiap tahap proses pembuatan produk. Kerja sama tim, melatih karyawan bekerja sama untuk menyelesaikan pesanan besar dalam waktu singkat. Lalu yang terakhir itu pelatihan kepemimpinan. Diperuntukkan bagi karyawan dengan potensi kepemimpinan untuk dipromosikan menjadi supervisor. Bisanya mereka mengambil keputusan menghadapi situasi sulit seperti komplain pelanggan atau stok bahan habis. Delegasi tugas, membagi pekerjaan secara adil dan efisien. Baik, disiplin kerja menurut aku itu penting karena kunci keberhasilan dalam operasional toko. Karena berkaitan langsung dengan kualitas produk, pelayanan pelanggan, dan efisiensi kerja. Berikut adalah aspek-aspek penting dalam disiplin kerja yang dapat diterapkan di toko Umama Bakery ini, yaitu ketepatan waktu, kedatangan karyawan. Semua karyawan harus hadir tepat waktu sesuai jadwal kerja, terutama karena produksi roti membutuhkan persiapan dini seperti pengolahan adonan. Lalu produksi tepat waktu, pembuatan roti harus mengikuti jadwal agar produk segar tersedia tepat waktu untuk pelanggan. Baik, disiplin kerja menurut aku itu penting karena kunci keberhasilan dalam operasional toko. Karena berkaitan langsung dengan kualitas produk, pelayanan pelanggan, dan efisiensi kerja. Berikut adalah aspek-aspek penting dalam disiplin kerja yang dapat diterapkan di toko Umama Bakery ini, yaitu
Ketepatan waktu kedatangan karyawan. Semua karyawan harus hadir tepat waktu sesuai jadwal kerja, terutama karena produksi roti membutuhkan persiapan dini seperti pengolahan adonan. Lalu produksi tepat waktu. Pembuatan roti harus mengikuti jadwal agar produk segar tersedia tepat waktu untuk pelanggan. Dan ketepatan waktu di Umama Bakery ini untuk shift pagi dimulai dari jam 7 pagi hingga pukul 4 sore, dan untuk shift 2 ini dimulai dari pukul 3 sore hingga tutup toko yaitu jam 10 malam. Dan untuk jam operasional toko itu dibuka pada pukul 9 pagi, dan untuk roti tersedia dalam pukul 8 pagi, dan untuk roti-roti yang sudah jadi itu langsung diletakkan di rak-rak atau etalase di Umama Bakery. Lalu analisis saya terhadap disiplin kerja di Umama Bakery yaitu dari segi disiplin kerja, toko Umama Bakery memiliki aturan yang cukup jelas dan tegas. Yang pertama itu kehadiran dan tepat waktu. Karyawan diwajibkan hadir 15 menit sebelum jam kerja dimulai untuk mempersiapkan alat dan bahan. Ketepatan waktu menjadi prioritas karena toko ini melayani pelanggan sejak pagi hari, sehingga harus siap tepat waktu. Lalu disiplin kerja yang kedua yaitu ada standar operasional prosedur atau SOP dalam Umama Bakery ini, yaitu seluruh karyawan diwajibkan mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Misalnya dalam proses pembuatan roti ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dipatuhi mulai dari pengukuran bahan hingga penyajian di etalase. Lalu yang ketiga itu ada pengawasan kinerja. Owner melakukan pengecekan rutin untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan. Jika ada pelanggaran, seperti karyawan tidak menggunakan seragam lengkap atau melanggar SOP, teguran akan diberikan secara lisan. Dan untuk pelanggaran berat akan dikenakan sanksi tertulis. Lalu kebersihan dan kerapian. Kebersihan diri. Karyawan harus menjaga kebersihan seperti mencuci tangan sebelum bekerja dan menggunakan seragam lengkap. Kebersihan area kerja. Umama Bakery ini kebersihan area kerja di Umama Bakery ini mementingkan sekali untuk dalam hal kebersihan. Kebersihan area kerja selalu memastikan dapur dalam keadaan bersih, peralatan dan area toko tetap bersih untuk menjaga kualitas produk. Setiap karyawan diwajibkan membersihkan alat setelah digunakan, dan ada jadwal pembersihan area setiap akhir shift. Lalu kepatuhan pada prosedur operasional atau SOP salah satunya itu mengikuti resep dan takaran yang telah ditentukan untuk menjaga konsistensi rasa. Lalu mematuhi prosedur keamanan pangan seperti penyimpanan bahan di suhu yang sesuai dan penggunaan bahan yang masih segar. Contohnya untuk menggunakan alat ukur yang akurat untuk memastikan takaran bahan dan selalu mengecek tanggal kadaluarsa bahan baku. Lalu komunikasi yang efektif. Karyawan harus saling berkoordinasi dengan baik, terutama saat ada pesanan dalam jumlah besar atau mendadak. Lalu melaporkan masalah seperti mesin rusak atau kekurangan bahan secara cepat agar dapat segera ditangani. Salah satu contohnya waktu itu yaitu kasir memberitahu bagian produksi jika stok roti favorit pelanggan hampir habis untuk segera diproduksi ulang. Lalu disiplin kerja yang selanjutnya dalam Umama Bakery ini yang saya lihat yaitu pelayanan yang ramah dan profesional. Di sini karyawan harus melayani pelanggan dengan sopan, ramah, dan cepat, menyelesaikan komplain pelanggan dengan baik dan menahan emosi atau memberikan solusi yang baik. Contohnya waktu itu jika pelanggan mengeluh tentang rasa roti, karyawan menawarkan penggantian produk atau kompensasi sesuai kebijakan dalam Umama Bakery ini. Lalu disiplin kerja selanjutnya yaitu evaluasi dan pengembangan. Umama Bakery selalu mengadakan evaluasi dan pengembangan diri terhadap karyawan-karyawannya, yaitu melakukan evaluasi disiplin kerja secara rutin seperti kehadiran, kinerja, dan kebersihan, memberikan pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas. Setiap bulan, toko Umama Bakery mengadakan rapat untuk mengevaluasi kinerja tim dan mendiskusikan perbaikan yang diperlukan. Dengan menerapkan disiplin kerja yang konsisten, toko Umama Bakery ini tidak hanya mampu menghasilkan produk berkualitas,
tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan menyenangkan bagi karyawan serta pelanggan. Lalu pembahasan yang ketiga dari Umama Bakery ini mengenai kompensasi. Kompensasi. Untuk urusan kompensasi, toko ini berusaha memberikan yang terbaik bagi para karyawannya. Meskipun sebagai UMKM mereka memiliki keterbatasan, tetapi Umama Bakery berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk pada para karyawannya itu sendiri. Yang pertama, mulai dari gaji pokok. Semua karyawan menerima gaji pokok sesuai dengan UMR daerah. Ini menjadi nilai plus ya, karena banyak UMKM yang seringkali memberikan gaji di bawah UMR. Lalu bonus dan insentif. Karyawan mendapatkan bonus bulanan jika target penjualan tercapai. Sebagai contoh, pada bulan Desember lalu, toko memberikan tambahan bonus kepada semua karyawan karena penjualan melonjak selama liburan. Lalu yang ketiga itu tunjangan lainnya. Selain gaji pokok, toko juga memberikan tunjangan makan berupa makanan gratis setiap hari, termasuk roti-roti yang tidak terjual tapi masih layak dikonsumsi. Karyawan juga mendapatkan diskon khusus jika ingin membeli produk. Lalu yang terakhir itu ada tunjangan lainnya. Selain gaji pokok, toko juga memberikan tunjangan makan berupa makanan gratis untuk setiap hari, termasuk roti-roti yang tidak terjual tapi masih layak untuk dikonsumsi. Itu bisa diberikan ke para karyawan tersebut. Karyawan juga mendapatkan diskon khusus jika ingin membeli produk untuk keluarga mereka. Kompensasi yang kompetitif. Memberikan gaji sesuai UMR ada langkah yang patut diapresiasi, terutama mengingat toko ini adalah UMKM. Selain itu, adanya bonus berbasis pencapaian target penjualan menunjukkan bahwa toko ini menghargai kontribusi karyawannya. Hal ini memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik karena mereka merasa usaha mereka dihargai secara finansial. Lalu yang saya wawancarai selanjutnya itu kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan adalah salah satu hal penting yang saya amati, karena dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan, mayoritas menyatakan bahwa mereka cukup puas bekerja di sini. Dimulai dari lingkungan kerja, kepuasan karyawan terhadap lingkungan kerja. Mereka merasa suasana kerja di toko ini cukup nyaman karena ada rasa kekeluargaan yang membuat mereka merasa dihargai dari pihak owner atau karyawan-karyawan lainnya. Lalu yang kedua itu apresiatif. Kompensasi yang kompetitif. Memberikan gaji sesuai UMR ada langkah yang patut diapresiasi, terutama mengingat toko ini adalah UMKM. Selain itu, adanya bonus berbasis pencapaian target penjualan menunjukkan bahwa toko ini menghargai kontribusi karyawannya. Hal ini memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik karena mereka merasa usaha mereka dihargai secara finansial. Kepuasan karyawan di toko Umama Bakery. Kepuasan karyawan adalah tingkat kebahagiaan, keterlibatan, dan kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya. Di toko Umama Bakery ini, kepuasan karyawan memainkan peran penting karena memengaruhi kualitas produksi, pelayanan pelanggan, dan efisiensi operasional. Berikut adalah penjelasan detail tentang kepuasan karyawan yang ada di toko Umama Bakery. Lingkungan kerja yang kondusif. Lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan bersih sangat penting untuk menjaga kepuasan karyawan. Di toko Umama Bakery ini sangat mendukung sekali lingkungan kerja yang kondusif. Contohnya seperti kebersihan area dapur dan ruang istirahat, dan peralatan harus selalu bersih. Lalu keselamatan, penyediaan alat pelindung diri, sarung tangan, masker, celemek, dan pelatihan keselamatan kerja. Lalu selanjutnya itu hubungan dengan rekan kerja dan atasan. Hubungan yang harmonis antara karyawan dan rekan kerja menciptakan lingkungan kerja yang positif. Di Umama Bakery ini sangat mendukung sekali, karena dalam Umama Bakery ini karyawan dan atasan bekerja secara profesional tetapi tetap dalam kekeluargaan. Kolaborasi tim juga bisa membangun kerjasama antara bagian produksi, kasir, dan pengemasan. Terus di Umama Bakery ini juga komunikasi yang terbuka. Atasan juga langsung mendengarkan keluhan dan masukan karyawan. Terus kepemimpinan yang adil.
owner harus bersikap adil dan mendukung. Salah satu contohnya waktu itu atasan yang membantu karyawan saat mereka kewalahan akan meningkatkan rasa loyalitas karyawan. Lalu kepuasan karyawan selanjutnya yaitu peluang pengembangan karir. Karyawan akan lebih puas jika memiliki kesempatan untuk berkembang dalam pekerjaannya. Pelatihan dan pengembangan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan seperti teknik membuat roti atau penggunaan peralatan modern. Promosi memberikan peluang promosi misalnya dari kasir atau menjadi supervisor. Contohnya itu jika toko roti mengadakan pelatihan dekorasi kue, karyawan akan merasa dihargai dan memiliki peluang karir lebih baik. Kepuasan karyawan yang selanjutnya yang sangat penting menurut aku saat ini yaitu work-life balance, karena banyak di usaha organisasi atau perusahaan itu tidak mementingkan work-life balance. Jadi kebanyakan dalam perusahaan itu lebih banyak saat ini itu di tempat kerja daripada di rumah. Banyak karyawan yang menghabiskan waktu itu di perusahaan itu sendiri, tetapi untuk dirinya sendiri itu cukup kurang waktu. Work-life balance, keseimbangan kerja dan kehidupan, jam kerja yang wajar dan fleksibilitas dalam Umama Bakery, karena mereka memberikan jadwal yang dapat membantu karyawan untuk merasa lebih bahagia, yaitu jam kerja yang adil, menghindari beban kerja berlebih, dan memberikan waktu istirahat yang cukup. Cuti dan libur. Umama Bakery juga memberikan hak cuti mereka sesuai kebijakan, terutama saat hari raya. Salah satu contohnya yaitu karyawan akan merasa lebih baik atau lebih puas jika jadwal kerja memungkinkan mereka untuk beristirahat atau berkumpul bersama keluarga. Lalu yang selanjutnya itu beban kerja yang realistis. Beban kerja yang seimbang antar tanggung jawab dan kemampuan karyawan juga sangat penting. Yaitu beban kerja yang realistis. Beban kerja yang seimbang antara tanggung jawab dan kemampuan karyawan sangat penting, yaitu distribusi tugas, tidak membebani satu orang untuk mengerjakan banyak pekerjaan sekaligus. Dukungan tambahan, menambah staf jika ada lonjakan pesanan seperti hari raya. Contohnya itu ketika roti menghadapi pesanan, yaitu ketika toko roti menghadapi pesanan besar, atasan biasanya menyewa pekerja tambahan untuk meringankan beban kerja karyawan tetap yang ada di Umama Bakery ini. Setelah menganalisis pengelolaan sumber daya manusia di toko Umama Bakery, berikut adalah pendapat saya yang lebih mendalam mengenai hal-hal yang telah berjalan dengan baik dan apa yang masih harus ditingkatkan di Umama Bakery ini sendiri. Yang pertama, aspek yang sudah baik menurut saya itu pelatihan yang terstruktur. Toko roti Umama Bakery telah menunjukkan perhatian besar terhadap pelatihan karyawannya, baik melalui pelatihan dasar bagi karyawan baru maupun pelatihan lanjutan setiap 6 bulan sekali. Ini adalah langkah yang sangat baik karena memastikan karyawan memiliki keterampilan teknis yang diperlukan untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi kerja. Pelatihan ini tidak hanya membantu karyawan bekerja lebih baik, tetapi juga memberikan rasa percaya diri yang lebih tinggi. Lalu, disiplin kerja yang tegas dan jelas. Standar Operational Procedure atau SOP yang ditetapkan memberikan panduan kerja yang jelas untuk karyawan sehingga proses kerja menjadi terorganisir. Pengawasan rutin oleh owner juga membantu menjaga disiplin kerja yang konsisten. Langkah ini memastikan bahwa setiap karyawan memahami tugas dan tanggung jawabnya yang sangat penting dalam menjaga produktivitas atau operasional di toko Umama Bakery ini sendiri. Lalu yaitu kepuasan karyawan yang tinggi.
lingkungan kerja yang nyaman, dan hubungan kekeluargaan antar owner atau antar karyawan itu sendiri adalah salah satu keunggulan di toko Umama Bakery ini sendiri. Dengan apresiasi dalam bentuk verbal atau insentif, karyawan merasa dihargai yang secara langsung berdampak pada tingkat kepuasan mereka. Lalu saya akan menjelaskan pendapat saya apa saja aspek yang perlu ditingkatkan dari Umama Bakery ini, yaitu pertama, fasilitas pendukung. Meskipun kompensasi yang sudah cukup baik, fasilitas seperti ruang istirahat masih kurang memadai. Padahal fasilitas ini penting untuk mendukung karyawan, terutama ketika mereka memiliki jadwal kerja yang padat. Saya menyarankan agar toko menyediakan ruang istirahat yang lebih nyaman dan dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti kursi, meja, dan area penyimpanan pribadi. Lalu aspek yang perlu ditingkatkan lainnya itu pengembangan soft skills. Saat ini pelatihan yang diberikan masih berfokus pada keterampilan teknis. Namun dalam menghadapi pelanggan, keterampilan komunikasi dan manajemen emosi menjadi sangat penting. Memberikan pelatihan soft skill dapat membantu karyawan lebih siap menghadapi tantangan di tempat kerja, terutama ketika harus menangani pelanggan yang memiliki keluhan atau menghadapi tekanan saat toko ramai. Ini sangat berpengaruh karena pada saat ini sering terjadi komplain dari customer, dan bagaimana kita harus menyikapi customer tersebut, atau bagaimana kita harus sabar dalam menghadapi customer tersebut, dan jadwal kerja yang fleksibel. Berdasarkan hasil observasi, saya menyadari bahwa beberapa karyawan merasa kesulitan dalam mengatur waktu kerja mereka karena terutama yang memiliki tanggung jawab keluarga. Memberikan opsi jadwal kerja yang lebih fleksibel dapat meningkatkan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi karyawan, yang pada akhirnya akan berdampak positif dan produktivitas mereka pada Umama Bakery ini. Lalu evaluasi kerja yang lebih terbuka. Meskipun penguasaan kinerja yang sudah dilakukan, toko dapat meningkatkan dengan memberikan evaluasi kinerja yang lebih terstruktur, seperti penilaian bulanan atau triwulanan. Dalam evaluasi ini, karyawan diberi kesempatan untuk memberikan masukan kepada manajemen, sehingga hubungan dua arah dapat terjalin dengan lebih baik. Untuk kesimpulan dan rekomendasi secara keseluruhan, toko Umama Bakery sudah melakukan banyak hal yang baik untuk menjaga dan mengembangkan sumber daya manusia. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama pada aspek fasilitas pendukung dan pengembangan keterampilan non-teknis. Saya yakin dengan beberapa penyesuaian ini, toko Umama Bakery tidak hanya akan semakin meningkatkan kepuasan karyawan, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Rekomendasi yang saya dapat berikan yaitu menyediakan ruang istirahat yang lebih baik, menambah pelatihan soft skill untuk karyawan, memberikan jadwal kerja yang fleksibel, terutama bagi karyawan yang dengan tanggung jawab keluarga, mengadakan evaluasi kinerja yang lebih terbuka dan terstruktur. Langkah-langkah kecil ini dapat membawa dampak besar dalam perkembangan toko Umama Bakery ini sendiri sebagai UMKM yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan bisnis dan kesejahteraan karyawannya. Demikianlah hasil analisis saya terhadap pengelolaan sumber daya manusia di toko Umama Bakery. Secara keseluruhan, toko ini telah menunjukkan upaya yang sangat baik dalam menjaga pelatihan, disiplin kerja, kompensasi, dan kepuasan karyawannya. Dengan beberapa perbaikan kecil ini, saya yakin toko ini dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi UMKM lainnya. Terima kasih telah menyimak, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.